Halo, selamat sore sahabat kreatif masih di 91,6 RRI Per 2 Palembang. Tadi udah aku sampein ke kamu sahabat kreatif, aku bakal ngajak kamu ngobrol di Numpang Nampang untuk hari ini di Jumat 4 Februari 2022 ya. Dan hari ini aku kedatangan salah satu orang yang berbakat sahabat kreatif, ganteng juga. Sama kayak Rian ya. Ini salah satu pemenang MC Choice Award Sumsel Wedding Expo 2022. Ada Zikron Kasiran. Halo, selamat Halo, sore Zikron. halo. Ini manggilnya Zikron. Iya, Zikron aja. Kalau nama bekennya Zikron ya. Zikron Kasiron. Atau kalau biasa orang manggil tuh ada nama khusus, nama khas Kokon gitu. Oh, Kokon. Yes. Apa Kokon Dau? Enggak, awalnya itu dari Zikron, Kron gitu. Jadi kon. Oke. Zikron, apa kabar Zikron? Alhamdulillah baik hari ini. Sehat ya. Oh, nggak tahu kalau besok ya. Enggak tahu Cuman kita. hari ini. Karena nggak tahu ya besok ya. Oke, Zikron, Mm-mm. kalau boleh tahu ini pemenang MC Choice Award Sumsel Wedding Expo untuk tahun ini. Iya, benar alhamdulillah. Kemarin yang diselenggarakan di Palembang Icon ya di Aha. 30 Januari 2022. Alhamdulillah Zikron dapat juara satu di acara itu. Wah, selamat ya. Tepuk tangan dulu dong. Keren ini. Ini kapan dari pas waktu ikut gitu, tahu Mm-mm. infonya dari mana nih? Dari Instagramnya Hipapi. Oh, Hipapi. Oke, kamu tergabung di Hipapi atau gimana? Enggak, belum. Oh, Kebetulan belum. gue juga adalah pendatang baru di dunia MC. Oke. Tapi Ha-ha. kamu emang orang Palembang ya? Enggak juga. Enggak, orang mana? Aslinya orang Prabu Muli. Oh, orang Prabu Muli. Cuman udah lama netap di Palembang karena kuliah ya. Jadi jarang pulang ke Prabu. Oke, karena kuliah di Palembang gitu, jadi anak Palembang lah gitu ya. Iya benar. Oke, tapi emang kamu itu kayak suka banget di broadcasting atau pengen cuman iseng-iseng aja nih Zikron? Sebenarnya emang udah hobi ya. Udah cinta di bidang broadcasting gitu. Sejak kapan? Kalau di MC sebenarnya udah zaman SMA itu udah bercita-cita pengen banget jadi MC, jadi penyiar radio, jadi presenter gitu. Oke, Pengen. jadi emang dari sekolah dulu ya, Ah, ah. pengen jadi MC gitu. Tapi kamu sering MC gitu? Kalau nge-MC lumayan sering tapi di acara-acara formal gitu, di kampus gitu. Oke, Kalau untuk wedding baru sekali sih mau nyoba MC jadi wedding. jadi kayak belum belum profesional gitu ya, masih yang Hmm, kayak jam masih terbangnya kurang. iya mungkin masih perlu belajar gitu. Karena kan Iya. eh kadang nggak mudah juga sih Kron, maksudnya untuk masuk ke dunia MC gitu ya. Heeh. Terkadang kan orang bilang kayak apa? Orang taunya tuh kadang kan orang nawarin job gitu mahal banget, tapi dia nggak tahu Mm-mm. prosesnya gitu. Gimana, Bang? Iya, dia nggak tahu prosesnya gitu. Dia taunya kayak cuman 1 jam Iya benar. aja nge-MC kok kadang Iya. mahal banget gitu. Tapi mereka tuh kadang nggak tahu prosesnya gitu. Karena Iya. aku nge-MC juga Zikron. Oh iya. Jadi Senior dong berarti. nggak juga sama-sama belajar gitu ya. Karena perjalanan perdana MC-an aku juga udah lama juga. Mm-mm. Sama sih kayak pas zaman-zaman SMA gitu. Yang kayak emang cinta banget broadcasting gitu ya. Pengen nyoba jadi penyiar gitu. Sama mungkin kayak Zikron yang sekarang gitu. Umurnya berapa Zikron? Umurnya masih 21. dua puluh Masih satu muda. masih muda banget ya. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa kamu gali Zikron. Iya. Tapi gimana setelah jadi pemenang MC Choice Award Sumsel WD Expo nih Zikron? Apanya yang gimana nih? Perasaannya gitu. Terus apa sih yang didapat gitu maksudnya? Iya. Tentunya seneng banget ya karena jujur ini pertama kali gue ikut lomba MC tiba-tiba langsung juara satu. Jadi nggak ada proses kalahnya dulu atau gimana. Jadi seneng banget Oh, ya. jadi ini perdana ikutan lomba Bener MC banget. gitu dan akhirnya kamu jadi juara ya. Bener. Yang sebelumnya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka banget sih. Ya. Mhm. Dan juga gue juga belajarnya otodidak semua. Jadi nggak ada yang nggak pernah ikut kelas vokal, kelas MC, kelas nyanyi atau gimana. Semua yang gue bisa juga belajarnya otodidak. Otodidak, Iya otodidaknya bener. mungkin dari mana YouTube atau apa gitu? Atau ada yang ngajarin Iya bener dari banget. siapa gitu? Gue bersyukur banget ya punya ada yang nyiptain HP. Jadi gue bisa belajar dari IG, dari YouTube dan lain sebagainya. Itulah Mhm. media belajar tadi. Oke, yang pastinya kayak kita tuh kalau ada keinginan ada jalan lah ya Zikron ya. Mm-mm. Oke. Nah, Zikron tapi kamu ada kayak
sebelumnya mungkin kamu ada panutan atau mungkin kamu pernah diajarin MC oleh siapa gitu? Kalau panutan kalau di Palembang Bang Dila. Oh, Tahu Bang dah? Dila. Iya, Oke. kenal nggak? Kenal-kenal. Iya, Bang Dila. Sebelum lomba, gue tuh sebenarnya kunci gue menang kemarin, sebenarnya gue menerapkan sistem ATM. Apa ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Mhm. gue cari tahu dulu ini siapa sih yang ngadain lomba. Ternyata Hipapi. Mhm. Nah, akhirnya gue kepoin siapa sih yang aktif di Hipapi itu. Muncullah kemarin yang ternyata yang jurinya kan dari Hipapi semua tuh, ada Kak Wira, Bang Dila, terus juga Kak Nata. Jadi gue pelajarin gimana MC yang diinginkan oleh para juri. Jadi gue cari video-video mereka dan gue tiru. Gue tiru kemarin suara-suara beratnya Bang Dila gue tiru gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya alhamdulillah sukses sih. Oke. Jadi bener sih kayak diamati, ditiru gitu Iya ya. benar. Karena kan yang namanya belajar sekarang wadahnya udah banyak banget ya. Kalau zaman dulu kayak kita tuh harus ikutan les Mm-mm. gitu atau apa gitu. Kalau sekarang lihat media sosial atau mungkin lihat ada sosok yang kayak jadi panutan gitu, pasti lagi nge-MC kayak langsung ini apa Heeh. disamperin gitu. Langsung kayak istilahnya kayak ambil ilmunya gitu ya. Iya benar banget. Oke. Tapi kenapa nih alasan kamu terjun ke dunia MC ini? Entertainment gitu ya, Iya, broadcasting. nggak apa ya, hobi aja sih. Walaupun kadang gue sering juga nge-MC di kampus, di acara-acara. Terakhir yang paling besar tuh acara di kantor gubernur. Walaupun nggak ada fee-nya, Mhm. tapi seneng gitu. Seneng ya? Seneng aja gitu. Bener. Karena kalau kita hobi itu Mm-mm. apalagi kita kayak lagi merangkak lah ya karir kan. Iya, Apa aja itu dilakukan asal kita tuh kayak orang tuh inget kita loh. Jadi heeh. maksudnya kita tuh cari nama dulu ya. Iya Benar benar, gak sih? benar. Oke. Kayak aku Dan apa? bener tuh kata Bang itu tadi. Orang tuh nggak tahu prosesnya. Betul. Jadi kalau gue bikin story itu banyak yang komen, wah keren, wah sukses sekarang, wah nih. Bahkan ada yang udah mau pinjam duit, padahal nggak tahu kan kita nggak Gak dibayar. dibayar Gitu. ya. Betul. Karena pada zaman dulu kamu masih anak sih kayak sekarang media sosial udah di mana-mana ya. Kalau aku zaman dulu kayak MC itu masih sedikit banget Bener. sinkron. Jadi kita nggak apa-apa lah sharing gitu ya. Ya, Iya. kita sharing gitu. Jadi dulu ya kurang lebih 10 tahun yang lalu gitu. Heeh. Pas masih muda-mudanya. Kalau Jadi sekarang masih muda kan tapi. sekarang masih muda dong. Jadi emang hobi apa? Hobi ngoceh lah ya kalau orang Palembang bilang Iya ya. benernya. Apa ketika lagi apa kayak di kampus gitu jadi MC di kampung gitu. Apa sih gitu yang bisa digali buat kita tuh bisa melebarkan sayap gitu Zikron ya. Apa sih yang bisa aku lakuin gitu? Mau ngapain gitu kan? Kalau ilmunya di sini aja tuh stucknya di sini aja gitu loh. Orang nggak bakal tahu secara luas gitu kan. Dan Iya. akhirnya salah satu yang menjabatani ya Mm-mm. penyiar radio. Benar nggak Iya. sih? Benar ya? Iya bener. Gue juga alhamdulillah baru baru berapa bulan ya. Kemarin waktu terakhir open recruitment di Orban itu bulan 11 kali ya, kalau nggak salah. Akhirnya gue daftar dan alhamdulillah sekarang masih anak baru di Orban. Tapi kalau kamu bisa dibilang ini arahnya kemana nih Zikron? Apanya? Formal atau non formal atau bisa semua? Kalau sampai sekarang masih formal. Ya, Masih formal. Tapi kan Orban anak muda tuh Ah, ah. radio itu. Mm-mm. Tapi kok bisa? Maksudnya bisa menyesuaikan gitu ya? Iya, tapi kalau untuk misal MC acara non formal yang lucu-lucuan, gue masih belajar, masih garing gitu, belum ini. Berarti lebih ke formal ya. Karena ada orang yang kayak apa? Kayak bakatnya tuh dia kayak terlahir lah dunia MC tuh ada yang formal. Ha-ha. Ketika dia nge-MC acara konser atau non formal lah dia nggak hidup. Iya bener. Betul. Bener ya? Sama kayak yang biasa ngisi acara yang kocak gitu, yang konser tiba-tiba dia ke formal ke acara wedding atau pemerintahan pasti dia gugupnya setengah mati gitu. Iya bener. Jadi nggak semuanya bisa. Beda banget gitu. Dah itulah kayak kita tuh
proses tadi ya. Aku pun dulu kayak gitu dulu. Aku nge-MC konser gitu. Nge-MC yang non formal gitu, yang anak-anak muda, acara apa digarap semua. Namun seiring berjalannya waktu kayak aduh aku tuh capek gitu loh. Capek yang kan konser tuh teriak-teriak ya. Iya. Teriak-teriak yang panas-panasan gitu yang apa aduh capek. Pengen deh kayak nge-MC wedding gitu kan. Mm. Pengen belajar gitu. Akhirnya belajar dan sampai sekarang jadi MC wedding. Wah, keren ya. Berarti boleh lah. Dan emang kebetulan pandemi kan, Ah, kebetulan pandemi dan emang nggak ada job event gitu kan, nggak ada konser, nggak ada acara outdoor gitu. Dan alhamdulillah wedding jalan, MC tetap hidup gitu. wih, boleh lah nanti gue bisa belajar ya sama Bang Rian. Sama-sama belajar lah ya. Oke, tapi kalau dari tahapan-tahapan ikutan lomba ini gimana Zikron? Apakah ada apa istilahnya kayak babak penyisihannya atau gimana? Oh iya, kemarin sempat ada penyisihan. Jadi tahap awal itu disuruh upload video di Instagram. Nanti yang terbaik diambil 20 orang yang ditampilkan untuk diadu lagi di Palembang Icon. Jadi kemarin cuma 20 orang. Berapa awalnya? Eh, berapa ya? Lebih dari 20 sih kalau yang awal. Itu audisi atau gimana? Iya, audisi. Atau kasih file video atau gimana langsung audisi ya? Enggak, awalnya di video dulu dikirim di Dikirim, Instagram gitu. oke. Jadi dinilai di situ, dipilih 20 orang yang terbaik untuk ditampilkan di Palembang Icon. Oke, itu kamu ngapain? Kirim videonya, maksudnya tema konsep acaranya apa? Akad nikah. Oh, akad nikah. Yes, karena Iya karena temanya wedding ya. iya Jadi wedding. kamu ambil akad nikah gitu. Karena kalau untuk resepsi kan agak agak happy kan bawaannya. Jadi gue tuh kurang bisa, Kurang ya. kurang. Jadi memang yang formal, yang suara rendah, yang gitu enak. Oke, masih ingat nggak pas kirim videonya kamu ngomong apa gitu? Coba dites dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin ini berbahagia, kami akan mulai rangkaian prosesi acara akad nikah pada hari ini. Tentunya akad nikah antara Kakanda Syahrul Gunawan dengan Ayunda Widiasari. Gitu. Jadi seneng dengan suara-suara deep. Iya bener. Emang ini sih kayak emang suara wedding banget gitu ya. Iya, lebih itu kalau itu lebih santai. Jadi enak seneng aja bawanya kalau dibanding MC non formal yang harus teriak-teriak, yang harus ini. Mhm. Tapi kamu kalau misalkan dibawa, kalau sekarang ya, kamu dikasih job nge-MC gitu, kamu pakai teks masih atau udah kayak hafal? Kayaknya masih deh, karena gue juga masih pemula ya, sadar diri, Eh, takut salah juga. Kayaknya masih karena jam terbang belum banyak, pengalaman juga belum banyak, jadi kayak masih make teks. pakai teks ya. Oke, sejauh ini kayak masih apa? Mm-mm. Ya satu-satu lah mungkin kalau ada job gitu ya. Iya, Jadi emang belum benar-benar kayak profesional gitu ya. amin. Masih tahap belajar. Oke. Nah, kalau kamu lihat dari seluruh peserta ini kayak challenge kamu apa nih tantangan kamu? Dari peserta maksudnya gimana? Dari peserta yang lain gitu. Kadang kan kayak kita insecure atau Iya bener aduh banget gimana kemarin ya ini? insecure banget ya, insecure. Karena bagus-bagus, suaranya juga bagus-bagus. Ada juga yang jam terbangnya udah banyak, yang sudah berkelana ya. Di gue sempet gue stalking satu-satu di Instagram, ternyata job mereka udah banyak. Wah, Oh iya, job MC-nya gitu ya. iya jobnya udah banyak. Waduh, ini berat nih saingannya. Tapi ya pede aja, yakin aja. Alhamdulillah kemarin. Tapi kamu kuncinya apa Zikron? Karena kan orang kadang kalau udah istilahnya ini udah apa nyerah sebelum berperang ya. Mm-mm. Nah kamu tetap jalan gitu. Kuncinya apa? Kuncinya ya harus yakin. Yakin ya. Iya yakin bahwa kita bisa gitu aja sih. Yakin, percaya gitu ya. Jadi jangan sampai insecure dulu ya. Iya benar. Pokoknya coba dulu. Kalaupun kayak belum berhasil gitu, Iya karena kan kalau belum nyoba kita nggak tahu hasilnya nggak gimana. tahu bener. Ya namanya ya perlombaan ada yang menang ada yang kalah gitu ya. Benar. Ini kan sebagai kayak apa? Kayak pembelajaran juga buat kita ya. Nggak cepat puas diri ya. Iya benar. Tapi kalau kedepannya ini Zikron, kamu ada ini nggak sih? Apa sih yang pengen kamu eh, cita-citakan atau kamu inginkan gitu? Yes karir.
karir? Pengennya sih nanti ke depan bisa jadi beneran MC yang profesional. Amin. Tapi kalau di luar sana siapa nih yang jadi kayak influence kamu, Yang jadi apanya? Role modelnya. role model kamu? Ada gak? Kalau di luar Bang Haris Nuzul sama Kang Alan Albana. Oke. Itu. Kemarin sempat ke Palembang loh dia. Iya, siapa? Haris Nuzul. Ketemu Oh gak? iya, enggak ketemu. Ada waktu. Kalau Kang Alan Albana tahu pasti ya. Dia penyiar radio juga soalnya di RRI Nggak tahu. Bandung. Oke, kita masih ngobrol sahabat kreatif dan live YouTube juga di RRI Palembang bareng Zikron. Jadi buat kamu yang pengen tanya langsung sama Zikron, silakan kau bisa WA sahabat kreatif di 0857 25 kali 1116 atau juga kau bisa live chat di YouTube di RRI Palembang. Kita break dulu Zikron ya. Oke. Jadi yang kemana sahabat kreatif tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's a honey. 패킷 중에 100내 몫을 원해. Come on, get some. 나 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 sweater cut back. Plain Jane get high tech. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 하늘 속에 갇혀있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah. Bring out the boss, bitch. Yeah. Blackpink. Dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. You gon' like dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih dek, soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih. Kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa.
sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi Guru Ari gak segalak mama tante. Proto FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Ku percaya apapun yang nanti terjadi, oh ku percaya semua begitu indah adanya, sederhana dari sikapmu itu mempesona, caramu pahamiku, ku tak pernah cintamu luluhkan hatiku. Bawalah cinta ini selamanya, jalani kisah ini semestinya. Kau tak perlu ragu dan tak perlu malu, cintai diriku, peluklah diriku, miliki diriku, bahagiaku bersamamu. Percayalah, ku kan jadi Julietmu dan kau Romeo, berdua merangkai kisah sederhana dari sikapmu itu mempesona, caramu pahamiku, ku terpana, cintamu luluhkan hatiku. Bawalah cinta ini selamanya, jalani kisah ini semestinya. Kau tak perlu ragu dan tak perlu malu, cintai diriku, peluklah diriku, miliki diriku, bahagiaku bersamamu. Bawalah cinta ini selamanya, jalani kisah ini semestinya. Kau tak perlu ragu dan tak perlu malu, cintai diriku, peluklah diriku, miliki diriku, bahagiaku bersamamu. Sembilan satu koma enam RRI Pro 2 Palembang, sahabat kreatif, dan aku masih ajak kamu sahabat kreatif ngobrol bareng Zikron Kasiron, sahabat kreatif. Tentunya ini pemenang MC Choice Award sebesar Wedding Expo 2022 ya. Masih semangat Zikron? Semangat dong. Semangat ya. Semangat menemani sobat kreatif hari ini. Iya, suaranya ini ngebas banget ya. Emang kayak MC wedding banget ini. Karena kan kalau kayak MC wedding itu kayak butuh suara yang agak berat-berat gitu. Iya. Bener ya? Bener. Oke. Ini kalau kamu kayak bisa kasih saran lah ke sahabat kreatif ya. Siapa tahu nanti sahabat kreatif ini mau ikutan ajang juga untuk lomba-lomba MC gitu ya.
Apa sih yang harus diperhatikan terus kiat-kiatnya lah gitu Zikron? Kalau gue sesuai pengalaman ya. Sebenarnya kalau di lain bidang MC, gue juga pernah juara 1 di Dai, di Tafis dan lainnya. Dan kuncinya itu cuman satu. Pertama kali gue ikut lomba itu kalah. Terus gue amatin yang menang. Jadi gue videoin yang menang, gimana sih yang menang yang diinginkan tuh, yang bener. Akhirnya gue tiru, gue modifikasi, gue bawakan dengan pembawaan gue sendiri gitu. Tapi gue contoh yang menang tadi, gitu caranya. Kalau gue untuk menang kemarin. Oke. Jadi nggak malu lah untuk ini ya. Kita boleh meniru, bukan berarti kita tuh kayak mengcopy paste tuh enggak ya. Cuman Iya. mana yang menurut kita bagus kita ambil gitu kan. Iya benar gitu. Karena yang namanya apalagi yang menang, ya emang harus diikuti gimana sih dia bisa menang gitu kan. Dia ngapain gitu. Jadi emang kayak kita tuh harus emang kayak ngikutin juga gitu ya. Iya. Aha. Terus apa lagi? Apa ya? Sharing-sharing sama orangnya juga. Ngobrol sama misalnya MC, ngobrol di sesama MC gitu. Gimana caranya biar bisa jadi MC, biar cara-cara jadi MC, ngolah vokal dan lain-lain sebagainya gitu. Oke. Oh jadi kamu sering kumpul-kumpul MC juga gitu? Iya, kadang gue calling, gue DM juga sih. Siapa aja kamu DM? Walaupun nggak kenal, gue DM juga tuh, kayak Kak Ical, Oh, Ical. atau Bang Dila tadi, Kak Wira, gue DM. pengen ngumpul gitu ya. Jadi caranya gini, gue tanya kapan dia ngisi ini, ada job itu. Terus gue tanya boleh nggak ikut. Nah, gue amatin di situ. Oh gini, begini. Gitu. Kalau ikut di acaranya begitu. Oh gitu. Jadi sering ikut mereka ngejob. Nggak sering sih, tapi pernah aja. Sebisanya Pernah aja. juga diem-diem. Oh diem-diem. Namanya juga mau cari ilmu kan. Aha. Jadi nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi emang ini sih kayak kita tuh harus yang paling penting tuh kayak attitude ya. Dimanapun kamu belajar, entah di dunia apapun, itu tuh paling penting sahabat kreatif. Apalagi kayak aku dulu kan kayak lahir di dunia MC per eventan gitu. Artinya ini butuh attitude yang bagus. Iya. Karena itu kuncinya. Percuma kalau kita bagus tapi attitude kita nggak bagus, itu kita nggak bakal dipakai lagi oleh klien ataupun IO. Iya benar. Karena Emang itu di mana aja sih, bukan Iya. untuk di dunia MC aja. betul, karena ada beberapa kasus juga kayak ya dia bagus, dia presenter TV kan karena attitude-nya kurang, sok artis gitu kan. Akhirnya udah nggak dipakai lagi sama IO ini. Kayak kan kalau kita kayak oke, satu IO nggak pakai nih. Ke depan attitude-nya gitu lagi nggak bakal dipakai lagi lu gitu. Lu bakal mati gitu. Jadi Iya, attitude itu harus benar-benar di ini ya. Dibutuhkan, diperlukan gitu. Lah banyak juga nih belajar sama abang. Ya kita sharing aku nggak menggurui, cuman kayak berbagi pengalaman. Karena aku udah lama juga di dunia MC. Kalau boleh tahu dulu, untuk Bang Rian awal mulainya. Oh ini kebalik ya. Oh aku iya, yang jadi gue diwawancara yang- ya. Gimana? Apa ya tadi, awal mulanya terjun tuh, awal mulanya pindah ke MC wedding tuh gimana sih ceritanya? Ceritanya ya. Jadi kasih sharing saran juga buat MC yang baru yang di sini. Aduh, sebenarnya ini ya itu tadi ya aku nggak menggurui ya. Cuma kayak berbagi sharing aja. Jadi awal mula MC itu pas udah lama banget ya. Udah lama banget pas ditawarin di MC pasar dulu. Sedih ya, panas-panas gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Terus hobi yang dibayar gitu. Iya benar. Sampai nggak pernah dibayar orang, sampai dibayar nasi bungkus gitu. Itu prosesnya loh. Jadi maksudnya sampai sekarang, aduh, kadang lihat yang MC baru, lu enak ya gitu. Nama kamu langsung naik gitu. Nggak ada proses gitu. Tapi kalau kami kayak MC lama kayak Black Calvo, Atan Wahyudi, siapa lagi tuh yang MC lama tuh kita kan berteman nih kayak Alip Akbar gitu kan. Jadi kami tahu banget proses dunia per MC itu seperti apa ya.
Cuman di sini karena kan yang namanya apa dunia gitu kan, yang pasti apalagi di dunia digital gitu, kayaknya orang lebih mudah lagi untuk mencari MC gitu ya. Orang Iya, ketika mungkin lihat media sosial gitu, udah posting foto atau video itu kan udah bisa nilai gitu. Kalau zaman itu udah susah banget. Jadi eh kalau perpindahan ya, bukan perpindahan sih, maksudnya beralih ya, karena sekarang pun masih terima job-job event atau konser atau apa gitu. Karena mungkin karena pandemi kan, karena emang nggak ada konser atau apa, jadi emang jarang gitu. Jadi kalau dunia wedding itu mungkin beberapa tahun ini sih kayak baru 2 atau 3 tahunan ya. Lumayan baru karena kan masuk ke IO ya, ke event konser tuh lama banget dari 2000 tuh 2000 zaman-zaman kuliah atau apa gitu ya, tahun 2000 berapa itu udah lama banget. Jadi pelan-pelan sih, kayak ada yang ada awal-awalnya teman-teman dulu nih yang ngasih job MC, yuk kamu bisa nggak ini acara ini MC wedding aku gitu. Ya aku nggak bisa gitu kan, takut salah karena kan kalau konser kan kayaknya, kalau konser kan vibes-nya tuh beda ya. Iya. Orang nggak terlalu fokus ngelihat kita, jadi kita teriak-teriak aja gitu. Tapi kalau wedding itu kayak merasa nggak sih kayak orang tuh ngeliatin kita gitu, yang ada mukanya kayak datar gitu atau apa kan, jadi kita kayak gugup gitu, benar nggak sih? Iya bener. Jadi bikin Nama down gitu nervous, kan. nama nervous ya. aduh cak mano ini. Itu yang buat nervous itu. Ini ya dulunya awal-awal kayak ya sama sih kayak di Google gitu, lihat di YouTube gitu kan, belajar gitu. Ya belajar dari teman-teman juga yang ngajarin apa gimana sih MC wedding itu. Dulu sama Alip tuh, Lip kalau misalkan ini kalau maksudnya kok cak mana ngomongnya kadang-kadang gitu. Ada pantun enggak gitu kan, minta gitu-gitu sih. Enak sih kalau kita punya teman yang kayak saling bantu ya. Ya alhamdulillah sekarang kita emang kita bisa berbagi job gitu, bisa apa ya kumpul juga gitu. Ya perpindahannya gitu sih, nggak mudah. Namun yakin aja gitu, karena untuk kita cari nama itu, kalau kita sering MC, maksudnya jam terbangnya tinggi gitu, orang bakal mencari kita loh, bukan Iya. kita cari mereka kayak WO kan. Dulu aku dipegang oleh satu WO, aku sering diajak ngejob gitu kan. Akhirnya setelahnya kan kita kayak ada temen gitu, atau mungkin teman-teman MC yang lain kan. Pokoknya intinya sih gini sih, kita tuh kayak harus bersilaturahmi lah ya sama teman-teman MC atau WO gitu. Jadi dari satu WO gitu, terus teman MC nawarin, ketemu lagi nih WO lain gitu kan, WO yang lain juga gitu. Jadi akhirnya makin banyak kenal gitu kan, ya udah tinggal, karena kan MC sekarang udah banyak banget ya, tinggal istilahnya tuh rezeki di tangan Tuhan ya. Jadi nggak terlalu yang gimana, kita tunggu tinggal telepon aja gitu, kalau diajak ayo, nggak juga ya udah gitu. Alhamdulillah sekarang setiap minggu ada gitu. Cuman jadi kayak kebalik, aku yang narasumber ini, aku yang wawancara ini. Gak apa-apa, kita berbagi sharing gitu ya. Iya, gue juga baru, jadi harus perlu banyak masukan ya. Jadi memang untuk perkembangan itu harus ada campur tangan dari WO dan juga relasi ya. Iya, teman-teman. relasi itu sih kuncinya. Kayak kita tuh ya selain kita memang bagus ya, selain emang karena memang kita udah belajar, kita emang emang udah benar-benar memahami gitu. Intinya kita harus jaga tali silaturahmi sih. Iya. Tapi kalau kamu nge-MC nih, misalnya ditawarin job nge-MC, apa sih yang kamu persiapkan terlebih dahulu, Zikron? Tentunya skripnya, naskahnya yang pasti. Itu aja sih kalau yang, karena kalau Misalnya nih, untuk PD insya Allah udah mengguyur. iya udah nggak PD lagi, Udah nggak ada urat pelan-pelan. malu. Udah pelan-pelan ya. Cuman kadang-kadang kalau di atas panggung itu memang penonton itu memang menjadi tolak ukur kepedian. Jadi kalau lihat kayak ekspresi penonton itu kayak dia seneng denger kita jadi lebih semangat. Tapi kalau lihat kayak kata abang tadi kan, kalau
penontonnya datar, ada yang ini jadi down gitu. Bener. Itu sih kadang kayak jadi challenge juga buat kita. Mm-mm. Challenge buat MC. Artinya kita bisa buat jokes di situ. Kayak gimana sih biar mimik mukanya tuh berubah gitu. Kadang kan kalau zaman sekarang MC Wedding itu nggak zaman dulu. Yang MC-nya tuh kayak mohon maaf kayak udah berumur gitu. Sekarang kan ya pengantin juga anak-anak muda gitu. Dan mereka juga kadang nggak mau aku udah galak acara formal gitu. Aku pengen yang santai-santai gitu. Benar nggak sih? Kalau zaman-zaman sekarang ya. Ya, Iya. gitu. Jadi nggak kayak zaman dulu. Jadi mereka memang benar-benar cari MC sekarang yang anak muda gitu, yang kayak pintar ngelawak gitu. Itu challenge kamu juga sebenarnya Zikron. Challenge kamu gimana sih caranya buat aku tuh biar orang itu pada ketawa gitu. Entah itu kamu pakai pantun atau kamu kayak ada ngelawak sedikit ya, sedikit ini. Bukan berarti pas resepsi ya, bukan acara akad ya. Iya. Coba kadang akad pun aku suka kadang ada ini juga, ada ngelawaknya dikit gitu, biar nggak formal banget gitu. Mm-mm. Itu kadang bedanya aku sama yang ada orang yang kayak ya itu ya formal banget nih dari awal sampai ini sampai akhir gitu. Tapi kalau aku ada ngelawaknya dikit gitu. Itu sih ya karena kan setiap orang ini beda-beda nih, nggak bisa disamain gitu ya. Karena kan Iya, setiap benar. orang punya Ciri khas masing-masing. ciri khas masing-masing dan itu adalah aku gitu. Iya, Tapi kalau benar. kamu yang jalurnya emang formal banget, ya udah kamu formal terus gitu. Tapi ya masukkanlah sedikit ya, kalaupun ada jokes sedikit lah. Kayak pantun misalnya Kayak yang pantun lucu. yang lucu atau apa gitu kan. Itu bisa jadi kayak ya sedikit inilah ya, mencairkan suasana ya. Mm-mm. Kalau gue dulu pernah down waktu ngisi acara anak-anak SMA. Jadi itu MC non formal. Terus gue nyoba-nyoba ngisi ice breaking. Padahal udah gue siapin dari kemarin sehari sebelumnya Ice untuk breaking ice ya? breaking. Tapi ternyata nggak lucu. Gagal. Jadi mau Garing ya? sudahlah, iya garing. Jadi hampir down ya, sudahlah, nggak cocok gue di sini gitu. Hampir down di situ. Oke. Tapi kalau aku lebih ke on the spot loh Zikron. Hmm. Untuk apa kayak ice breaking atau Gimana tuh? apa itu maksudnya? Kadang nih misalkan MC nih ada GR-nya gitu kan. Mm-mm. Kalau GR tuh aku kayak kurang gitu loh karena emang gak ada penonton ya. Tapi kalau pas sudah hari H itu kayak ada apa sih, kayak tenaga, kayak ada semangat gitu loh. Semangat dalam artian ini kita ngadapi audiens gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau lucu-lucunya tuh emang udah di luar kepala, artinya itu emang udah spontan gitu loh, ngerti gak? Iya. Justru kalau yang kayak udah dihafal atau dibawa skrip itu kadang itu yang sing kadang buat garing gitu. Tapi ya kalau aku sih itu sih kayak lebih lebih ada spot gitu untuk ngelawaknya, lebih ke acaranya langsung gitu. Makanya kadang kan ini kayak tantangan juga nih buat teman-teman di luar sana pengen jadi MC gitu kan. Kadang bingung nih ya, kita dikasih rundown aja opening, kata sambutan itu kan bukan berarti kita nge-MC opening oke langsung kata sambutan, enggak Udah, loh. tutup, Kita tuh iya. kayak ada apa sih, ada bridgingnya dulu, ngerti gak sih bahasanya? Apalagi kalau acara-acara konser kan pasti gitu kan, selamat datang, opening atau apa. Iya. Itu dari tulisannya tuh gimana sih bisa menjadi luas gitu, bridgingnya seperti apa. Nah itu yang kadang kayak sama kayak penyiar radio ya, Mm-mm. halo gitu kan, ngobrol berdua gitu. Iya, jadi orang bayar kita untuk MC itu bukan untuk bacain susunan acara ya, tapi untuk nguasain panggung. Betul, memeriahkan suasana. Memeriahkan gitu. suasana gitu. Betul, makanya kayak aduh kangen banget ini ya, udah lama nggak konser. Aku terakhir kemarin konser siapa ya? Kemarin kan kabarnya ada konser Kalib J deh kemarin. Oh iya, Nggak jadi ya? ada sih kayaknya Black Alpha tuh MC-nya ya. Oh. Ada kemarin kayak di ini ya, di mall ya. Mm-mm. Oke, kita balik ke topik lagi deh. Zikron, apalagi sih yang pengen kamu sampein, atau mungkin kamu ada pengalaman unik gak nih selama kamu belajar nge-MC atau pernah di panggung seperti apa gitu? Apa ya? Kira-kira buat sobat kreatif ya. Tentunya kita manfaatin apa yang ada, handphone, kita punya
laptop, handphone kita manfaatin, kita belajar. Sekarang ini role model udah banyak, contoh udah banyak, di YouTube banyak, dan kita manfaatkan dengan sangat baik untuk belajar sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu dulu deh. Oke. Nanti kalau kepikiran disampaikan lagi. Mhm. Tapi kalau penampilan menurut kamu gimana? Kalau seorang MC iya, itu? jadi untuk MC itu menurut gua ya nggak mudah dan mahal gitu. Untuk penampilan juga harus wow gitu kan, harus dilihat orang profesional juga dari pakaian gitu. Jadi gue baru nge-MC di kampus aja udah beli berapa jas itu buat nge-MC. Jadi memang nggak murah. Jadi buat kamu yang mau pakai jasa MC tapi masih hitung-hitungan, Betul. mikir udah. Iya, suruh Pak RT nyoba lah MC. Iya. Amplopi. Aku kadang gitu sih, sudah kesel gitu ya. Ada orang yang ya nawarin MC. Ya kita kan kayak ada retreat harganya gitu kan. Oke lah kita bantu kayak harga temen gitu kan. Tapi ada yang pengen murah lagi. Iya. Mereka nggak tahu prosesnya gitu kan. Kadang ya udahlah lu pakai MC PRT lu aja gitu kan, lu amplopin 200-300 cukup gitu. Karena suka kesel ya. Maksudnya bukan berarti kita nggak bersyukur atau gimana-gimana. Cuma kadang apa ya, kita kan kayak punya rate masing-masing gitu. Kalau lu mau yang segitu ya ada lagi MC yang lain gitu kan. Gitu. Jadi emang apa kita tuh lihat prosesnya. Maksudnya di sini kita tuh sama-sama ngehargain sih. Iya, Saling menghargai gitu. Tapi kalau masalah budget kamu gimana? Kalau Oh, sekarang iya. udah mematoki kalau- atau berapapun oke lah gitu kalau masih masuk gitu. Kalau untuk sekarang sih gue lagi fokus aja untuk naikin brand. Jadi ya Branding diri dulu ya. Iya, nge-branding diri dulu. Jadi kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting orang tahu gue, orang tahu suara gue bisa nge-MC aja gitu. Betul. Jadi nggak dibayar nggak apa-apa. Sampai sekarang juga ya baru beberapa aja yang bayar. Oke, nggak apa-apa proses ya. Lagi Sama proses sih, juga. sama kayak dulu. Aku sampai ke ini loh, ke apa Danau Ranau gitu nge-MC. Wow, Sampai ke atas. jauh ya. Mau hampir ke gunung gitu acara konser dingin-dingin dibayar 200.000 rupiah. Lo bayangin nggak? Terus sampai di jalan, sampai Lebaran pun kami di jalan. Saking, tapi aku seneng banget waktu itu kayak Iya. ngerasa 200.000 tuh kayak sudah penghargaan tertinggi pada waktu itu Iya, ya. bener banget. Tapi senengnya tuh terbayar dengan kepuasan ya. Iya, karena kan tuh di panggung besar gitu, konser artis gitu kan. Kok aku bisa gitu? Karena aku dulu kapan ya aku bisa nge-MC di atas panggung itu gitu. Kapan ya aku bisa seperti itu? Tapi alhamdulillah kan kayak berjalannya waktu kita tuh bisa gitu. Kamu paling MC pernah belum ya? Kayak paling jauh kemana gitu? Belum deh kayaknya. Masih di sini di Palembang, Prabu Muli. Pernah sih di Sumatera Barat di Padang. Tapi waktu KKN itu. Tahun berapa? Tahun kemarin 2021. Aku pernah juga nge-MC di situ. Oh iya. Tahu kayaknya belum pandemi deh, konser dangdut. Oh, berarti memang Bang Rian ini memang spesialis konser ya. Iya, konser akademi ya kalau nggak salah pada saat itu ya. Heeh. Itu enaknya apa kayak kan dulu kayak passion aku kan di dunia ini ya, entertain gitu kan. Aku tuh pernah nyoba kayak kerja di kantoran sampai 3 bulan. Kayaknya enggak deh, aku nggak bisa kerja kayak gini gitu. Akhirnya aku resign pada saat itu kan. Benar. Dan aku fokus ke nge-MC gitu. Jadi enak jadi MC itu kayak kita dikasih tiket pesawat pulang pergi, makan, hotel apapun kan sampai dibeliin oleh-oleh terus dibayar digaji sama kayak 1 bulan gaji aku kerja kemarin kan. Jadi kayak bersyukur banget gitu. Jadi itu yang paling jauh sih aku pernah ke situ, ke Padang, ke Pekanbaru. Berarti sudah berkelana di luar Sumatera Selatan ya. Mungkin kalau difokuskan pada saat itu udah kemana-mana sih, maksudnya aku karena kan itu pada saat itu aku kerja ya, jadi cuman bisa ikutnya di Padang aja karena kan dia berangkat itu Jumat, acara Sabtu, Minggu atau Senin pulang.
Pada saat itu pun aku kayak alasan apa gitu. Dan minggu depannya diajak lagi ke Pekanbaru kemana? MC lagi. Nggak bisa, ya nggak bisa karena kebentrok ini kerja. Makanya kayak ya kalau kamu mau benar-benar terjun ya harus benar-benar fokus gitu, nggak bisa setengah-setengah. Iya benar. Oke, ini udah hampir habis kita ya ngobrolnya, sayang banget nih. Zikron, mungkin apa nih yang kau sampein, harapan kamu apa gitu? Iya, harapan gue ya semoga nanti bisa bermanfaat juga sama orang banyak, tentunya itu yang nomor satu. Amin. Ya semoga bisa ada lah secepatnya lah di guide WO atau IO gitu. Amin. Biar bisa berkembang ya. Tapi memang untuk berkembang kita harus punya relasi banyak. Betul. Ya Ada lagi? semoga ke depan bisa menjadi MC yang profesional ya. Pokoknya gue mau serius di sini karena ini hobi gue, passion gue juga. Jadi gue harus serius di Oke. sini. Di Instagram boleh dong follow nih buat sahabat kreatif yang pengen kasih job atau pengen berteman boleh ya. Iya. Boleh kemana nih? Di Kokon Skucul namanya. Ejaannya gimana? Kokon SKOECOL. Oke, boleh di follow sahabat kreatif, mau kasih job, mau kasih duit, mau kasih pacar. Udah punya pacar belum? Belum, masih jomblo. Nah lo yang cewek-cewek ini Sekalian sahabat promosi kreatif ya di sini. Yang cewek-cewek boleh loh, kamu DM aja sahabat kreatif ya. Oke, sekali lagi thank you buat Zikron untuk berbagi pengalamannya sore ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat kreatif lagi denger. Apalagi buat kamu yang kayak baru mau mulai dunia per-MC-an gitu ya. Iya benar. Dunia presenter ataupun announcer. Mudah-mudahan ini kayak jadi apa sih bekal aja ya, kayak jadi pengetahuan aja gitu. Apa yang bagusnya diambil, yang nggak bagus nggak usah ya. Iya. Oke, thank you ya sekali lagi buat Zikron. Iya, makasih banyak juga ya udah undang gue di sini. Sama-sama seru ya obrolannya ya. Oke, thank you, bye-bye. Oke. Oke, sahabat kreatif, tentunya tetap terus stay tune di Pro 2 FM. Setelah bakal ada di Sensasi Sore. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM, suara kreativitas. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti